Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel pertama. Kita dapat melihat bahwa batuan ini didominasi oleh warna hitam kecoklatan. Lalu teksturnya sendiri saya dapat mengatakan batuan ini memiliki tekstur slate karena kita dapat melihat batu ini memiliki foliasi tipis, lalu memiliki permukaan rata dan memiliki tekstur fine grain. Lalu strukturnya sendiri belahan, kita dapat melihat belahan di sisi-sisi pada batuan ini. Lalu komposisi mineral sendiri, saya dapat mengatakan mineral ini terdiri dari biotit sejumlah 40% yang berwarna hitam, lalu muskovit sejumlah 35%, dan jika kita melihat lebih jelas, kita dapat menemukan kuarsa sebesar 25%. Nama batuan ini sendiri slate didapatkan dari kedua tabel ini. Dan ini merupakan genesa dari batuan slate. Kali ini kita beralih ke sampel kedua. Kita dapat melihat bahwa batuan ini memiliki warna coklat kehitaman. Teksturnya sendiri, saya dapat mengatakan batuan ini memiliki tekstur fillet karena kita dapat melihat foliasinya yang bergelombang dan memiliki kilap. Lalu struktur sendiri kita dapat melihat belahan yang terdapat pada sisi-sisi dari batuan ini. Lalu komposisi mineral sendiri, saya dapat mengatakan batuan ini didominasi oleh muskovit yang berwarna coklat sejumlah 45%, biotit yang berwarna hitam sejumlah 40%, garnet berjumlah 10% yang berupa titik-titik seperti ini, dan jika kita melihat lebih jelas, kita menemukan sedikit porsi kecil kuarsa berjumlah 5%. Nama batuan ini sendiri fillet yang didapatkan dari kedua tabel ini. Dan ini merupakan nama batuan serta kegunaan dari fillet. Kali ini kita beralih ke batuan sampel ketiga. Kita dapat melihat bahwa batuan ini didominasi warna hitam dan warna putih. Lalu tekstur sendiri saya dapat mengatakan batuan ini memiliki tekstur skis karena memiliki foliasi yang nampak bergelombang dan tidak memiliki kilap seperti batuan sebelumnya. Lalu struktur sendiri saya dapat mengatakan ini layered karena kita dapat lihat foliasi yang nampak berlapis-lapis. Lalu komposisi mineral ini saya dapat mengatakan biotit yang berwarna hitam berjumlah 45%, plagioklas yang berwarna putih berjumlah 35%, dan dua kepingan garnet berjumlah saya dapat katakan 20%. Nama batuannya sendiri garnet, plagioklas, biotit, skis yang didapatkan dari tabel ini. Dan untuk qualifier sendiri, garnet, plagioklas, biotit, dan memiliki root name skis yang didapatkan juga dari tabel ini. Dan ini merupakan nama batuan, genesa, serta kegunaan dari batuan ini. Oke, kali ini kita beralih ke batuan selanjutnya. Kita dapat melihat batuan ini didominasi oleh warna oranye dan hitam. Lalu tekstur sendiri saya dapat mengatakan batuan ini memiliki tekstur gneiss karena kita dapat melihat mineral-mineralnya merupakan coarse grain. Lalu kita dapat melihat struktur yang dimiliki ada layer karena kita dapat melihat lapisan-lapisan yang jelas pada sisi batuan ini. Lalu komposisi mineral pada batuan ini saya dapat mengatakan alkali feldspar yang berwarna keoranyaan sejumlah 40%, lalu hornblende mineral mafic yang berjumlah 40%, dan kuarsa jika kita melihat lebih jelas sejumlah 20%. Lalu batuan ini sendiri merupakan metagranit karena batuan ini memiliki protolit atau batuan asal berupa granit yang terkena proses metamorfisme sehingga terjadi pensejaran mineral seperti ini. Dan ini merupakan tabel untuk mengklasifikasi nama batuan ini, dan ini merupakan nama genesa serta kegunaan dari batuan ini. Oke, kali ini kita beralih ke sampel selanjutnya. Kita dapat melihat batuan ini didominasi oleh warna coklat. Lalu saya dapat mengatakan batuan ini memiliki tekstur pigmatit dan struktur vein. Kenapa alasan dua penamaan ini? Karena kita dapat melihat bahwa terdapat warna kemerahan yang mengindikasikan bahwa ini merupakan magma yang melakukan intrusi kepada batuan. Dan oleh karena itu batuan ini memiliki struktur vein. Dan komposisi dari batuan ini sendiri saya dapat mengatakan terdiri dari kuarsa berjumlah 20%, mika yang berwarna coklat berjumlah 40%, dan alkali feldspar yang berupa magma yang membeku tadi berjumlah 40%. Nama batuan ini merupakan pigmatit. Dan ini merupakan tabel untuk pengklasifikasian nama batuan ini. Dan ini nama batuan, genesa, serta kegunaannya.
Oke, kita beralih ke batuan selanjutnya. Kita dapat melihat bahwa warna pada batuan ini didominasi oleh warna hitam dan warna putih. Tekstur batuan ini sendiri melonit dan strukturnya body netch. Saya dapat mengatakan alasan dari penamaan ini karena kita dapat melihat mineral yang awalnya sejajar nampak seperti memudar karena mengalami penarikan dari arah yang berbeda. Dan oleh karena itu ini merupakan struktur body niche dan komposisi mineral sendiri kita dapat melihat hornblende yang berwarna hitam dan mica yang warna hitam keabuan. Lalu terdapat juga plagioclase yang berwarna putih. Saya dapat mengatakan komposisi masing-masing adalah 50% hornblende, 20% mica, dan 30% plagioclase. Nama batuan ini sendiri merupakan milonit berdasarkan teksturnya tadi dan berdasarkan klasifikasinya. Ini merupakan tabel klasifikasinya. Dan ini merupakan nama batuan, genesa, serta kegunaannya. Oke, kali ini kita beralih ke sampel 7. Kita dapat melihat bahwa batuan ini didominasi oleh warna putih dan hitam. Lalu tekstur pada batuan ini sendiri genes. Kenapa saya mengatakan genes? Karena kita dapat melihat foliasi yang besar-besar dan mineral yang cenderung menuju coarse grain. Lalu struktur sendiri kita dapat melihat layer karena terdapat kelapisan pada mineral di batuan ini. Lalu komposisi mineralnya sendiri merupakan plagioclase yang berwarna putih, saya dapat dikatakan berjumlah 40%, lalu biotit yang berwarna hitam berjumlah 30%, lalu muscovite yang berwarna bening di permukaan berjumlah 25%, dan sedikit garnet kita dapat melihat yang berupa titik-titik seperti ini berjumlah 5%. Lalu kita mendapatkan nama batuan seperti ini dan qualifier serta root name seperti ini dihasilkan oleh tabel ini. Dan ini merupakan nama batuan genesa serta kegunaan dari batuan ini. Oke, kali ini kita beralih ke batuan terakhir. Kita dapat melihat bahwa batuan ini dominasi oleh warna abu-abu. Lalu batuan ini juga memiliki tekstur skis dan struktur layer. Kenapa kita dapat mengatakan seperti itu? Karena kita dapat melihat dari sisi ini nampak terlihat batu yang mengalami perlapisan dan mengalami foliasi yang terbentuk dari biotit yang cenderung pecah saat mengalami proses metamorfisme. Lalu komposisi mineral pada batu ini sendiri saya dapat mengatakan bahwa terdapat biotit berjumlah 40%, lalu terdapat muscovite yang berjumlah lebih banyak yakni 50%, dan porsi kecil dari klorit berjumlah kurang lebih 10%. Lalu nama batuan ini sendiri merupakan klorit biotit muscovite skis yang didapat dari tabel ini. Lalu ini merupakan nama batuan, genesa, serta kegunaan dari batuan ini.